Ustadz Aman, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Azhar Mahdi, kemudian seluruh peserta kajian kitab fikih matan Safinatun Najah yang semoga semuanya Allah lindungi, kemudian Allah rahmati, dan Allah berikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sepengetahuan kita semua, kita akan mengkaji kitab matan Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hadrami. Nah, kita juga akan baca kitab syarahnya, yakni Nailur Raja. Nanti bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kitab ini bisa beli di online atau langsung ke Ustadz Azhar Mahdi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, malam ini kita akan mengkaji tentang yang diwajibkan mandi, rukun mandi, syarat wudhu dan yang membatalkan wudhu, serta yang diharamkan ketika seseorang itu berhadas atau haid. Mudahan ilmu pada malam hari ini dapat kita ambil. Jangan lupa kita ikhlaskan niat dan siapkan alat-alat untuk menulis ilmu. Kepada Ustaz Azhar Mahdi kami persilakan dengan segala hormat. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Ustadz Adrian telah memberikan waktunya kepada kami. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di ruangan Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat, dan semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menjaga kita, selalu memberikan kesehatan kepada kita, serta selalu memberi semangat untuk selalu mengejar ilmunya. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah sebaik-baik nabi, beliaulah sebaik-baik manusia, sehingga dengan beliaulah, dengan perantaraan beliaulah kita dapat mengenal Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang keempat ini insyaallah kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan fikih. Kemudian sebelumnya kami akan menjelaskan yang berkenaan dengan makna atau perbedaan, ya makna usul fikih yang kemarin telah ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Tetapi untuk sekarang ini insya Allah kami akan memberikan rujukan kitabnya serta membacakan sedikit daripada makna usul fikih agar supaya teman-teman faham. Nah, kita kutip dari kitab, judul kitabnya adalah Al-Khulasatu fi Ushulil Fiqhi, karya Dr. Muhammad Hasan itu. Saya ulangi, kitab Al-Khulasatu fi Ushulil Fiqhi, karya Dr. Muhammad Hasan itu. Beliau adalah termasuk ulama besar mazhab Syafi'i di Suriah, dan beliau punya universitas, punya sekolah tinggi di Cianjur yang namanya Setai Imam Syafi'i, itu punyanya beliau, punyanya Dr. Muhammad Hasan itu, dan beliau sedang mengerjakan atau sedang menulis kitab fikih yang paling besar. Beliau ingin menulis kitab fikih sebanyak 100 sekian jilid.
Jadi beliau beberapa waktu yang lalu sudah menyelesaikan 50%-nya. Tinggal mungkin sekarang sudah mau selesai, tinggal kita tunggu saja kitab-kitab beliau. Jadi memang luar biasa beliau. Siapapun yang belajar fikih pasti mengenal yang namanya Dr. Muhammad Hasan itu nama beliau. Beliau masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Beliau dulu pendidikannya di Al-Azhar Kairo, tetapi iqamahnya atau tempat tinggalnya di Suriah. Nah, mari kita ini kitabnya. Ini kasih. Nah, di sini Dr. Hasan itu mengatakan di dalam kitabnya, qala al-muallif rahimahullah taala, usulul fiqhi lughatan. Usul fikih secara bahasa adalah qabla an takuna kalimah usulul fiqh ilman 'ala al-fann al-makhsus kanat murakkaban idhafiyan min kalimataini usul wa fiqh. Jadi sebelum kata Dr. Hasan itu dalam kitab Al-Khulasaah fi usulul fiqhi dikatakan sebelum kita mengenal arti usul fikih maka kita harus mengetahui apa sih artinya usul dan apa artinya fikih. Jadi disendirikan. Nah, usul itu dari kata al-aslu. Usulun itu jamak taksir dari al-aslu. Jadi jamak kan ada 3, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim. Nah, usulun itu termasuk jamak mudzakkar salim karena enggak beraturan gitu. Contoh mudzakkar jamak taksir adalah kitabun itu mufradnya, terus kutubun itu jamaknya. Sama dengan aslun, maka jamaknya usulun, kan enggak beraturan. Tapi kalau jamak mudzakkar salim beraturan, tandanya adalah al-wawu sama an-nun. Al-wawu sama an-nun. Contohnya muslimun itu mufradnya, muslimuna itu adalah jamaknya, jamak mudzakkar salim. Kemudian ada juga jamak muannats salim. Contohnya adalah mu'minatun, mu'minatun. Itu mufradnya, maka jamak muannats salimnya adalah mu'minatun, yaitu ada alif dan taknya. Nah, di sini adalah aslun usulun. Nah, ini fal aslu lughatan ma yubna alaihi ghayruhu. Jadi menurut bahasa aslun itu artinya adalah apa-apa yang dibangun kepadanya selainnya. Jadi kemudian wal far'u ma yubna ala ghairihi. Nah, di sini juga dijelaskan far'un. Far'un itu artinya cabang. Ma yubna ala ghairihi, sedangkan cabang itu artinya adalah apa-apa yang dibangun atas lainnya. Nah, jadi intinya kalau mau membedakan antara usul dan furu', usul itu adalah pokok, sedangkan furu' adalah cabangnya. Usul itu ibaratnya kalau pohon itu akar dan batangnya itu usulnya, sedangkan cabangnya adalah daun-daun atau ranting-rantingnya. Kemudian kita kasih contoh lain. Islam itu adalah usulnya. Di dalam Islam itu ada yang namanya sholat. Nah, sholat itu termasuk usulnya. Di dalam sholat diwajibkan untuk membaca Fatihah. Akan tapi tata cara membaca Al-Fatihah itu ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Misalkan di dalam membaca Al-Fatihah wajib membaca jahar basmalahnya. Jadi dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung imam membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu termasuk mazhabnya Imam Syafi'i. Kemudian ada juga yang mensirkan atau tidak bersuara, tetap dibaca tetapi tidak bersuara. Misalkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mazhabnya Imam Hambali. Kemudian ada juga yang enggak dibaca sama sekali. Contohnya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi basmalahnya enggak dibaca, itu mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Nah, itu namanya furu'. Jadi furu' itu di mana para mujtahid mutlak, yaitu 4 mazhab itu bisa berijtihad di dalamnya, yaitu namanya furu'. Kemudian wastilahan lahu ma'an muta'addidatin, lahu ma'anu muta'addidatin minha. Ya, kalau usul menurut istilah itu banyak artinya, kan tapi di sini disebutkan ada 2. Yang pertama adalah ad-dalilu, yaitu dalil. Sebagai qaulihim al-aslu fi hadhil mas'alah kadza.
ay daliluha. Yaitu contohnya adalah aslinya permasalahan ini itu seperti ini. Contohnya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Contohnya adalah aslinya segala sesuatu itu diperbolehkan hatta yadul dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya al-aslu fil ta'ami halal hatta yakuna dalil ala tahrim. Asli sebuah makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya kita makan apa aja yang ada di bumi ini halal hukumnya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Dalam Al-Qur'an ada yang mengharamkan dan yang mengkhususkan. Diharamkan bagi kalian makan bangkai, kemudian memakan darah, kemudian memakan daging babi. Nah, itu termasuk yang diharamkan. Tapi selain itu halal. Itulah, masih banyak contoh yang lainnya. Kalau saya sebutkan satu persatu nggak bakal cukup waktunya. Kemudian yang kedua, al-qaidatul mustamirrah ka qaulihim al-aslu fil maitah at-tahrim. Nah, ya, yang kedua, makna daripada asal adalah kaidah yang berketerusan, yang yang berkelanjutan. Sebagaimana contohnya al-aslu fil maitah at-tahrim. Aslinya bangkai itu adalah haram. Akan tapi ada bangkai ada suatu keadaan yang mana keadaan tersebut memaksakan ia untuk memakan bangkai. Contohnya ketika seseorang yang tersesat di hutan, maka dia tidak mendapati makanan sedikit pun. Perbekalannya sudah habis, kemudian mau mencari sesuatu yang halal itu juga sulit. Misalkan di situ nggak ada kambing, nggak ada sapi, maka terpaksalah adanya bangkai atau adanya daging babi, maka dia terpaksa makan itu. Nah, itu namanya al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang berketerusan. Nah, kemudian kita udah membahas tentang al-aslu. Kemudian al-fiqhu. Al-fiqhu menurut bahasa adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Kemudian menurut istilah adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang mana jalannya itu ijtihad. Jadi fikih itu banyak sekali ijtihad para ulama. Nah, kita udah membahas tentang apa itu al-aslu, kemudian apa itu al-fiqhu. Kita akan membahas secara singkat apa artinya usul fiqh menurut istilah. Menurut istilah adalah ma'rifatu dalail al-fiqhi ijmalan, yaitu mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Jadi mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Wa kaifiyatul istifadah minha, dan bagaimana tata cara mengambil manfaat darinya. Wahilul mustafid, kemudian memecahkan masalah-masalah yang bermanfaat. Nah, itu sekilas yang berkenaan dengan usul fikih. Jadi memang usul fikih dengan fikih itu berbeda. Kalau usul fikih itu kaidah-kaidahnya, misalkan di fikih ada kewajiban sholat, waqimus sholat, itu udah jelas kewajiban sholat. Kemudian kalau di usul fikih ada kaidahnya al-amru fidil wujub, yaitu perkara itu suatu perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Nah, itulah kaidah-kaidah yang dibuat itu adalah namanya usul fikih yang harus dipelajari sebelum mempelajari fikih. Ibaratnya usul fikih adalah bumbu-bumbu sebelum membuat makanan. Akan tapi ketika makanan sudah dihidangkan, sudah jadi, itulah yang namanya fikih. Begitu pula tafsir. Ada namanya usul tafsir. Ada usul tafsir itu ya bumbu-bumbunya. Nah, tapi makanan yang sudah jadi itu disebut tafsir. Nah, mari kita memulai kajian inti kita, yaitu kajian Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain fi mujibatil ghusli, yaitu kewajiban mandi. Mujibatul ghusli sittah. Kewajiban mandi atau yang diwajibkan mandi itu ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, ya. Wa khurujul maniyyi wal haidu wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Jadi yang diwajibkan mandi itu ada 6. Mari kita tengok di syarahnya, yaitu syarah Nailur Raja yang dikarang oleh Syekh As-Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau menyebutkan bahwasannya yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Artinya ilaj itu artinya adkhala.
yang berarti memasukkan. Al-hasyafah yang kemarin sudah kita jelaskan, al-hasyafah adalah berarti kepala daripada zakar laki-laki atau kemaluan laki-laki. Fil farji, yaitu di dalam kepala zakar laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Ini mohon maaf ya. Jadi kalau belajar fikih memang harus divulgarkan. Kalau nggak divulgarkan, maka kita nggak akan paham-paham. Kemudian, di sini disebutkan bahwasanya ilajul hasyafatil wadih au qadiha min baqidiha fil farji, yaitu memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Jadi di sini baik ketika berjima itu mengeluarkan air mani ataupun tidak mengeluarkan air mani, maka dihukumi dia wajib untuk mandi, baik yang mengeluarkan air mani maupun tidak mengeluarkan air mani, yaitu selama sudah masuk. Jadi seperti itu. Itu yang pertama yang diwajibkan, mandi. Kemudian yang kedua adalah wa khurujul mani, yaitu keluarnya air mani. Ya, di sini dalam kitab ini disebutkan qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi. Ya, jadi yang dimaksudkan Imam Nawawi di sini adalah Imam Nawawi ad-Dimashqi, Imam Nawawi yang berada di Damaskus. Jadi Imam Nawawi ada dua, ada Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang beliau ulama Nusantara yang terkenal, ulama Syafi'iyah juga. Beliau enggak kalah juga ilmunya dengan Imam Nawawi yang ada di Damaskus. Beliau banyak sekali karangan-karangannya. Nah, Imam Nawawi Al-Jawi ini Al-Bantani, beliau asalnya Banten. Itu salah satu dari guru pendiri NU dan Muhammadiyah, yaitu Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau gurunya. Kemudian, kalau di kitab ini yang dimaksudkan Imam Nawawi di sini ada Imam Nawawi ad-Dimashqi yang berasal dari Damaskus. Al-maniyyu in kana min rajulin sahihain fahuwa ma'un abyadu thakhinun. Mani yang dimaksudkan mani itu apabila keluar dari laki-laki yang sehat, maka mani tersebut itu warnanya adalah putih dan kental. Itu kata Imam Nawawi. Yatadaffaqu fi hali khuruji duf'atan ba'da duf'ah. Nah, ciri-ciri mani ketika keluar adalah memancar. Keluarnya itu memancar duf'ah ba'da duf'ah. Jadi tidak langsung keluar tapi step by step. Kemudian wayah khuruju bisyahwa, keluarnya dengan syahwat. Wa yutaladzadzu bi khuruji, dan ketika keluarnya air mani itu merasakan kenikmatan. Wa yaqibu khuruju futur, kemudian setelah keluarnya air mani itu tandanya adalah lelah atau capek. Wa raihatu rutban, dan baunya itu lembab. Maksudnya lembab sini adalah ka raihati talaq, seperti halnya bau tepung atau gandum. Qariban min raihati ajinil burri. Baunya itu seperti adonan gandum. Wa yabisan, serta padat. Ka raihati bayadid dajjaj. Seperti halnya bau putihnya telur daripada ayam. Jadi ketika air mani itu masih cair, itu baunya seperti adonan gandum. Tetapi ketika sudah kering, maka baunya itu seperti putih telur ayam, yaitu yang tanda-tanda daripada air mani, kata Imam An-Nawawi. Nah, khurujul mani di sini maka hukumnya itu wajib mandi. Ketika seorang baik laki-laki maupun perempuan mengeluarkan air mani, maka diwajibkan mandi. Kemudian yang selanjutnya adalah wal haidhu, yaitu wal haidhu wan nifasu, haid dan nifas. Nah, bedanya haid itu, ini khusus perempuan ya, haid itu paling sebentar adalah 1 hari. Jadi paling sebentar 1 hari, dan paling lama adalah 15 hari. Kalau haid itu, kalau misalkan setelah 15 hari kok masih keluar darah, maka itu tidak disebut haid, itu disebutnya darah istihadhah, yaitu darah penyakit. Yaitu orang yang punya penyakit, mungkin di perempuan mungkin dia punya penyakit, maka dia menggunakan darah istihadhah. Nah,
keluarnya haid ini, maka diwajibkan untuk mandi, yaitu mandi wajib, mandi janabah, mandi wajib. Tetapi dari istihadah itu tidak diwajibkan untuk mandi. Dan ketika seseorang mengeluarkan dari istihadah itu tetap diwajibkan untuk sholat, puasa, dan haji. Walaupun masih keluar darahnya. Makanya ketika seseorang haid itu dilarang. Bedanya haid dengan istihadah, ketika seseorang itu haid, maka dilarang untuk sholat, dilarang untuk puasa, dan dilarang untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ketika mengeluarkan dari istihadah, dia tetap diwajibkan untuk sholat walaupun darahnya masih ngalir. Maka ketika seorang terkena penyakit istihadah, maka seharusnya ditutup, kemaluan ditutup, ya paham sendirilah, ditutup dengan alat, kemudian baru sholat agar supaya tidak terjajar kemana-mana. Nah, kemudian an-nifasu wan nifasu, yaitu nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas itu yang keluar setelah melahirkan. Jadi ketika seorang ibu melahirkan, maka setelah melahirkan itu mengeluarkan dari istihadah, dan dari istihadah itu dihukumi sebagai orang yang sebagai darah yang wajib untuk mandi. Setelah itu wajib untuk mandi. Mari kita tengok syarahnya. Wa ma'na anna ats-tsalitsa war rabi'a min mujibatil ghusli al-hayd wan nifas lakin ma'al inqita'ihima wa iradati nahwi shalah. Kemudian yang kelima adalah wal wiladatu, yaitu melahirkan. Annal khamisa min mujibatil ghusli khurujul walad walau bila rutubah aw 'alaqah aw mudghah qalat qabila innaha aslu adami wa qabila hiya al-mar'atu allati ta'khudul walad 'inda al-wiladah. Jadi seorang ibu-ibu atau seorang perempuan yang melahirkan itu diwajibkan untuk mandi walaupun setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah nifas, maka diwajibkan untuk mandi. Kemudian yang selanjutnya adalah al-mautu. Ya, maksudnya al-mautu di sini adalah dimandikan. Karena orang mati kan nggak bisa mandi sendiri kan, karena nyawanya udah dicabut. Makanya yang dimaksud mautu ini adalah hak sebagai seorang Islam terhadap Islam yang lainnya ketika meninggal itu wajib dimandikan. Nah, di sini dikhususkan untuk orang yang mati bukan mati syahid. Kalau mati syahid maka malah diharamkan untuk dimandikan. Langsung aja dikuburkan. Kalau orang mati syahid, bahkan dikafani pun nggak boleh. Sebagian para ulama tidak membolehkan seorang yang syahid itu dikafani karena darah atau bekas seorang yang berjihad di jalan Allah itu akan menjadi saksi di akhirat. Makanya nggak boleh dikafani. Ya udah, tetap dikuburkan sesuai dengan pakaian yang terakhir ia pakai. Kemudian faslun furudul ghusli itsnan. Nah, di sini kita membahas tentang rukun. Furud di sini artinya adalah arkanun. Furudun itu jamak taksir dari farudun. Farudani furudun. Farudun itu mufradnya, furudun adalah jamaknya, jamak taksir di sini dalam hal ini. Nah, farudun di sini itu bermakna ruknun atau arkan, sama artinya dengan rukun. Nah, perlu diketahui bahwasanya beda antara syarat dengan rukun. Kalau syarat, misalkan syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu, dan lain sebagainya. Kalau syarat itu di luar pekerjaan. Kalau rukun di dalam pekerjaan, tetapi ada satu persamaan antara rukun dan syarat. Kalau satu saja tidak dikerjakan, maka ibadah tersebut tidak sah. Contoh, syarat sahnya sholat menghadap kiblat atau menutup aurat. Ketika seseorang sholat tidak menutup aurat, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah. Ketika seseorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, seperti itu. Gampangannya syarat di luar ibadah, rukun di dalam ibadah, tetapi sama-sama wajib dilaksanakan. Kemudian furudul ghusli itsnan, yang pertama adalah an-niyatu, kemudian wa ta'mimul badani bil ma'i. Nah, adapun niat di sini
Sama kaidahnya seperti yang kami sampaikan kemarin. An-niyatu lughatan al-qasdu wastilahan qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Ya, menurut bahasa niat adalah bermaksud atau berkeinginan. Sedangkan menurut istilah adalah berkeinginan atau bermaksud mengerjakan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya atau berbarengan dengan ibadahnya. Contohnya ketika mandi wajib. Ketika mandi wajib itu wajibnya itu mengguyur air ke seluruh badan, maka ketika mengguyur air pertama kali mengguyur air ke seluruh badan itulah kita niat. Nah, niatnya seperti ini. Nawaitu ghuslil janabati lillahi ta'ala. Nawaitu fardhu ghuslil janabati lillahi ta'ala atau nawaitul ghusla lillahi ta'ala, udah cukup. Yang penting kita niat. Mau dilafadzkan, mau di dalam hati boleh. Adapun dilafadzkan menurut mazhab Syafi'i sunnah hukumnya. Tetapi ulama sepakat bahwanya niat yang wajib adalah di hati. Itu berbarengan, kalau dalam mandi ini berbarengan dengan ketika kita mengguyurkan ke seluruh badan. Adapun membasuh kanan 3 kali, bukan membasuh, mengguyur air ke sebelah kanan 3 kali, kemudian setelah itu mengguyur ke sebelah kiri 3 kali, kemudian menyela-nyela rambut, itu semuanya adalah sunnah. Adapun yang diwajibkan adalah yang penting seluruh badan ini kena air, baik itu kulit, baik itu rambut, baik rambut atas maupun rambut-rambut yang lainnya wajib terkena, wajib basah. Kemudian kuku juga wajib basah. Itu pokoknya kalau sudah itu semua terbasahi maka sah, mandinya sah. Nah, di mandi wajib sini kebanyakan dari kita melakukan kesalahan. Misalkan kita mandi kan, kita samponan dulu. Lah, ketika kita samponan dan mandi, ketika kita samponan dan mandi itu secara tidak langsung kita itu pakai air mustakmal. Karena itu kan tercampur dengan air mustakmal, air sabun. Maka kita siasati ketika kita mandi janabah, maka sebelumnya kita membersihkan dulu yang ada najisnya atau yang kotorannya kita bersihkan. Kemudian baru kita niat, kemudian kita mengguyurkan seluruh badan dulu sebelum kita samponan dan mandi. Kalau sudah semuanya rukunnya semuanya sudah sah, sudah sah semuanya, nah baru kita sabunan dan samponan. Jadi sabunan samponan itu di luar mandi janabah, paham ya? Jadi mandi janabahnya itu nggak usah pakai sampo dan sabun dulu karena dikhawatirkan tercampur dengan air mustakmal dengan sampo dan sabun tersebut. Nah, kecuali kalau kita udah yakin habis samponan dan sabunan itu udah tidak ada tersisa sedikit pun sampo dan sabunnya, itu baru kita mandi dengan air yang mutlak, yang suci. Nah, tapi kan kita nggak bisa memprediksi apakah masih ada samponya atau masih ada sabunnya. Nah, lebih selamatnya lagi kita mandi janabah dulu dengan niat mengguyur seluruh badan dan pokoknya dengan niat raful hadas atau mengangkat hadas besar, kemudian setelah itu baru samponan dan sabunan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fi syurutil wudu, ya, syarat daripada wudu. Yang pertama adalah al-islamu wa tamyizu wan niqawanil haydhi wan nifas wa amma yamna'u wusulal ma'i ila al-basharati wa alla yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma' wal 'ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnah wal ma'u at-tahur wa dukhulul waqti wal muwalatu lida'imil hadath. Kita bahas yang pertama, al-islamu. Al-ma'na anna al-awwala min syurutin allati tushtaratu li sihhatil wudu' kaunul muwaddi' musliman fala yasihul wudu' al-kafir. Nah, jadi salah satu syarat sahnya wudu adalah yang pertama adalah Islam, yang beragama Islam. Maka ketika ada orang kafir yang wudu, itu wudunya tidak sah karena dia belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua at-tamyizu. Nah, at-tamyizu itu kalau singkatnya, at-tamyizu itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu singkatnya. Itu pengertian secara singkat. Akan tapi di fikih itu dijelasin secara detail. Sini sebutin di dalam kitab Nailur Rojah
ay yafhaman khitab. Jadi at-tamyizu tanda-tandanya adalah dia faham pesan. Pesan apa? Misalkan pesan kewajiban sholat, dia faham tata cara sholat, kemudian dia sudah faham juga bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara membayar zakat, bagaimana tata cara haji, maka dia disebut tamyiz walaupun belum balik. Walaupun belum balik. Misalkan ada seorang anak kecil berumur 6 tahun, tapi dia sudah mengerti itu, sudah bisa sholat, sudah bisa puasa, sudah bisa zakat dan lain sebagainya, maka dia dihukumin tamyiz. Kemudian wa yaruddul jawab. Nah, kemudian tanda tamyiz adalah bisa menjawab. Misalkan ada orang salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, dia udah bisa menjawab. Atau dia misalkan diberi pertanyaan, dia bisa menjawab dengan baik. Nah, itulah salah satu tanda orang yang sudah tamyiz. Ayyakula wahdahu, kemudian wa yashroba wahdahu, wa yastanjia wahdahu. Nah, ciri-ciri selanjutnya adalah dia bisa makan sendiri, udah nggak disuapin oleh orang tuanya lagi, kemudian dia sudah bisa minum sendiri, kemudian dia juga sudah bisa beristinja sendiri, tidak bergantung kepada orang tua. Ayu farik baina yamini wa shimali, dan dia juga bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Kan ada anak kecil kan yang misalkan ini tangan kanan atau tangan kiri. Ini katanya tangan kiri karena sama-sama anak TK kan biasanya kalau ibu guru mengangkat tangan kanan, biasanya yang diangkat tangan kiri. Jadi anak TK itu belum disebut tamyiz karena belum bisa membedakan kanan dan kiri gitu. Kemudian ayyufarriqa bainat tamrah wal jamrah aqwalun. Nah, selain itu yang terakhir ciri-ciri daripada tamyiz itu dia bisa membedakan mana kurma, mana bara api. Bara api itu kan bentukannya sama kan dengan kurma kan. Apalagi kurma ajwa itu warnanya sangat-sangat hitam. Begitu pula bara api. Kalau bara api di Arab itu modelnya adalah dia sudah jadi gitu, sudah tinggal dijual. Bentukannya kayak kurma gitu, kecil-kecil. Kalau di Indonesia kan biasanya kita buat sendiri bara apinya dari kayu. Kalau di sini udah jadi nggak perlu buat lagi dari kayu. Kemudian at-tamyiz. Yang ketiga adalah wan niqa'u 'anil haidhi wan nifas. Dan suci daripada haid dan nifas. Maka kalau ada orang yang haid, ada orang yang nifas, maka tidak diperbolehkan wudu. Mau sholat aja diharamkan kok, apalagi wudu, nggak boleh. Maka Islam itu sangat indah sekali ya. Orang yang haid itu nggak boleh tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat. Bahkan nggak boleh mengqadha sholat. Akan tapi puasa diwajibkan untuk mengqadha puasa, karena puasa kan setahun sekali kan ya. Ya jadi eman-eman kalau misalkan nggak diqadha, eman-eman pahalanya juga. Sedangkan sholat ini adalah pekerjaan atau ibadah setiap hari, rutinitas. Maka di situ tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat untuk orang yang haid. Yang keempat adalah wa amma yamna'u sulal ma' ila al-basyrah. Dan dari apa-apa yang menghalangi tersampainya air kepada basyrah. Al-basyrah itu artinya adalah kulit luar. Wa ma'na anna ar-rabi'a min syurutil lati tushtaratu li sihhatil wudu' khuluwul atwi amma yamna'u wusul al-ma'i ilaihi. Kal wasakhil ladzi tahtal azfari illam yakun min al-araqi wa kad duhni al-jamid lal ma'i' wa illam yathbut alaihi al-ma' wa kal ghubari alladhi 'ala al-badani illam ya'sur zawaluhu fa in asura bi an sara al-kaljusi minhu lam yadur. Nah, jadi yang dimaksudkan yang keempat ini amma yamna'u wusul ma'i ilal basyrah. Misalkan di kuku kita nih atau di kulit kita terkena cat. Kalau cat itu kan sulit kalau terkena cat itu harus kita bersihkan dulu. Ketika udah bersih, maka baru kita melakukan wudhu. Jangan sampai ketika kita wudhu masih ada cat sini. Karena cat itu menghalangi tersampaikannya air ke kulit. Jadi ketika seseorang tidak membersihkan cat itu langsung wudhu, maka wudhunya nggak sah. Makanya harus dibersihkan dulu catnya itu atau di kuku.